Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Jumat, kita telah bisa menetapi kewajiban kita, yakni melaksanakan kegiatan rangkaian sholat Jumat. Ini tidak lain adalah karena nikmat Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah. Saya yakin tanpa peran serta Allah, kita tidak akan bisa ada di tempat ini. Oleh karena itu, patutlah kita menyampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengenal Allah termasuk bentuk upaya kita untuk bisa meningkatkan iman yang ada di dalam diri kita. Dalam ayat tadi yang saya sampaikan para jamaah yang dirahmati Allah di pembukaan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna itu artinya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau nanti engkau mati, jangan sampai tidak dalam keadaan Islam. Itu artinya apa para jamaah? Setiap detik, setiap saat kita harus yang namanya mengingat Allah. Setiap perilaku yang kita lakukan harus atas dasar iman kepada Allah. Dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 190, Allah telah memerintahkan kepada kita supaya kita mengenalnya, supaya kita mengenal Allah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Ini para jamaah. Jadi kita disuruh berpikir tentang yang namanya ciptaan Allah, bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta. Menurut B.H. Arifin, beliau mengatakan bahwa yang di dalam bukunya Mengenal Tuhan, katanya urgensi atau pentingnya mengenal Allah bagi kita manusia adalah agar lebih mengenal diri sendiri. Makanya ada makalah para jamaah yang mengenal Allah, man arafa Rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa tahu Tuhannya, dia mengenal Tuhannya lebih jauh, maka dia akan mengenal dirinya. Ini kadang-kala kita nggak mengenal diri kita itu siapa, tapi setelah kita mengenal Allah lebih jauh, maka kita akan tahu diri kita. Dan juga katanya B. Arifin, akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Ini para jamaah Jumat yang dirahmati Allah.
Lantas bagaimana cara kita supaya mengenal Allah? Ini penting para jamaah. Yang pertama adalah kenali ciptaan Allah. Allah itu menciptakan alam semesta ini para jamaah, beserta benda-benda yang ada di dalamnya. Itu adalah sarana, media supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita bisa lebih jauh mengenal Allah dengan segalanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allahu khaliqun, Allah itu pencipta, kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu menciptakan alam semesta ini para jamaah yang dirahmati Allah, mulai dari yang terbesar bendanya sampai yang terkecil semut ataupun yang lebih kecil dari semut itu. Allah memeliharanya dengan cara apa? Allah juga mengembangbiakkan, memberi makanan kepada yang namanya hewan-hewan tersebut. Bahkan di dalam surat Yunus Allah juga mengatakan bahwa kita disuruh yang namanya mengadakan penelitian yang ada di bumi ini, kalau kita memang punya potensi untuk mengadakan penelitian. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Seandainya Allah menciptakan benda-benda ini dan kita tidak bisa menambah keimanan kepada Allah, maka katanya Allah, kita dianggap tidak beriman, termasuk orang tidak beriman. Disinilah pentingnya para jamaah. Makanya marilah kita berusaha untuk bisa mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaan. Mungkin benda-benda yang ada di sekitar kita, ya melalui ilmu tentunya para jamaah, melalui belajar. Kalau orang IPA bisa belajar tentang bagaimana Allah itu membuat tanaman bisa memasak melalui daunnya seperti itu. Kalau orang yang jurusan IPS, dia akan belajar tentang bagaimana kok bisa terjadi angin. Ini karena peran serta Allah sebagaimana yang disampaikan di pengajian akad kedua dulu di sini. Jadi semuanya itu adalah peran serta Allah. Artinya apa? Kalau tidak ada Allah ya tidak bisa. Memang Allah itu mengatur supaya manusia di bumi bisa berkelangsungan kehidupannya. Allah membuat yang namanya dataran ini tidak ya datar semuanya. Reliefnya itu tidak datar semua para jamaah, tapi ada yang dataran rendah, dataran tinggi, ada yang lembah, ada pegunungan tinggi. Itu semuanya adalah dalam rangka apa para jamaah? Allah akan mengatur supaya terjadinya angin, supaya udara O2 itu bisa berputar, bisa bergerak. Allah yang membuat sistemnya yang namanya apa? Ya relief itu tadi. Dibuat tanah ini tidak rata semuanya, tapi ada yang sekali lagi ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah, ada yang pegunungan dan sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, makanya sampai Allah dalam Al-Quran cuma mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak sia-sia menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini, yang kecil ataupun yang besar para jamaah, semua ada manfaatnya, termasuk nyamuk para jamaah itu ada manfaatnya. Ternyata sampai ada orang yang bisa menciptakan apa namanya baygon, mafi dan sebagainya, bisa memberi penghidupan kepada manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya bisa mengenal Allah, yakni dengan kenali rububiyah Allah. Umat muslim juga diharuskan untuk meyakini keesaan rububiyah Allah. Apa rububiyah itu? Rububiyah itu yaitu keyakinan kita
bahwa Allah itu yang mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta ini para jamaah yang dirahmati Allah. Selain itu umat muslim juga harus percaya bahwa Allah hanya yang mampu menghidupkan. Tidak ada selain Allah. Hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ini harus kita tancapkan, kita tanamkan di dalam diri kita. Mendatangkan kebaikan, ma asoba min hasanatin faminallah. Sesuatu yang baik-baik itu yang menimpa, yang terjadi pada diri kita itu semuanya dari Allah para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah kita mengatakan itu dari saya. Nanti kalau kita begitu nanti seperti Qarun. Qarun itu sampai lupa, dibuat sama Allah sebagai orang yang kaya, memiliki harta benda yang banyak. Qarun mengatakan bahwa harta bendanya adalah hasil dari jerih payahnya, dari ilmu pengetahuan yang didapatnya, yang dimilikinya. Dia melupakan bahwa itu adalah pemberian daripada Allah. Akhirnya apa para jamaah? Qarun ditenggelamkan di dalam tanah atau bumi ini. Dan juga mendatangkan bencana. Bencana pun para jamaah yang terjadi akhir-akhir ini adalah juga karena peran serta Allah. Sebab Allah kadang-kala memang memberi bencana itu adalah untuk ujian ataupun cobaan, dan itu sangat penting, juga perlu. Allah juga senantiasa mengatur mengawasi, memegang hukum. Nah para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di alam ini adalah dapat dikatakan sama dengan Al-Quran yang setiap hari kita baca. Hanya saja para jamaah yang dirahmati Allah, yang dinamakan kalam Allah atau firman Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis ya Al-Quran itu para jamaah yang dirahmati Allah. Yang tidak tertulis ya hukum alam ini, yang terjadi di alam ini, di bumi ini. Ini adalah juga ayat-ayatnya Allah, kalamnya Allah. Itu harus kita ketahui para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada panas, maka yang namanya air yang ada di daratan ini akan menguap. Itulah yang namanya kauniyah Allah para jamaah. Tadi yang saya sampaikan, udara bisa bergerak karena ada tekanan maksimum dan minimum. Perbedaan tekanan tadi itu juga hukumnya Allah. Benda kalau dijatuhkan mesti turun, itu adalah hukumnya Allah. Namanya ayat-ayat kauniyah, kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa para jamaah? Dari kesemuanya itu para jamaah, Allah itu memegang kekuasaan tunggal. Allah semuanya itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, katakanlah, huwallahu ahad, Allah itu esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya semua makhluk, semua manusia. Kita itu ya mintanya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Apapun bentuknya permintaan kita, Dia tidak berana dan Dia juga tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, tauhid rububiyah. Allah itu membuat, mencipta, memiliki, mengatur dan sebagainya. Itu sudah Allah atur para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, seandainya sekarang pun kalau Allah mau membuat bumi ini kiamat, gampang sekali, karena Allah sudah mengatur semuanya. Misalnya para jamaah, es yang ada di kutub utara dan selatan itu dicairkan semuanya, tenggelam semuanya sudah. Tidak ada yang bisa lari, akan tenggelam semuanya. Kalau sudah tenggelam, maka insya Allah manusia akan mati semuanya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah,
Yang ketiga, cara kita mengenali Allah adalah dengan tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Yaitu meyakini bahwa Allah yang berhak untuk disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai dari yang pertama alhamdulillah itu sudah merupakan yang namanya tauhid uluhiyah, bahwa yang berhak untuk mendapatkan pujian itu hanya Allah, yang lainnya tidak. Ada seorang yang pinter, bahasanya seperti itu. Dia sebetulnya tidak pinter, bahasanya A'agim. Hanya pada saat itu ketika dia kelihatannya pinter menurut manusia, sebetulnya gampang. Sebetulnya Allah menutupi kekurangannya saja. Seandainya dibuka yang namanya kekurangan banyak sekali. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bahasanya itu menggantikan posisinya Allah, tidak ada. Makanya Allah itu dalam Al-Quran selain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga mengatakan Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan dari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini kelihatannya dari hadis qudsi ini para jamaah, kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya, yang paling ringan. Kalau seandainya kamu memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya, dan sepertinya lagi double gitu, maksudnya tuh duwe kekayaan sak donya, mari ngono ana donya maneh, punya satu dunia lagi. Apakah kamu akan menebus dirimu? Apakah kamu nanti bisa dengan harta yang kamu miliki, kamu bisa keluar dari neraka? Bahasanya seperti itu pada jamaah. Dia menjawab, ya. Tapi Allah berfirman pada jamaah, sungguh aku telah menginginkan darimu lebih rendah dari ini. Dan ketika kamu berada di tulang rusuknya Adam, tetapi kamu enggan kecuali terus menyekutukanku. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dulu masih di dalam alam roh, ya, kita sudah pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Allah pernah mengatakan kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua yang kita yang masih berupa roh ketika itu mengatakan qalu bala. Roh-roh itu kita itu dulu mengatakan bala, betul. Syahidna ala anfusina, kami bersaksi kepada kami semuanya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu tidak sepantasnya lah kalau kita mengadakan sesembahan, memuja, atau bahasanya menduakan Allah. Tidak boleh. Nanti kita akan masuk ke ranah syirik. Oleh karena itu marilah kita tegakkan kalimat yang setiap hari kita baca di dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini para jamaah, Allah itu memiliki yang namanya asma, nama-nama yang baik. Fatuhu, maka berdoalah kamu dengannya. Ya, ada 99. Bahkan ulama-ulama kita itu kalau memberikan wejangan kepada kita, kalau kita mau berdoa disuruh untuk mengawali dengan yang namanya
Asmaul Husna ini. Ya tidak semuanya lah. Ya Rahman ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lah, itu adalah sudah beberapa nama-nama Allah yang baik sudah kita awali. Nah, kalau berdoa itu katanya Allah, fad'uhu biha, mintalah kepada Allah itu lewat asma-asma Allah itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah melanjutkan, waduru alladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Katanya Allah, tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Jadi kadang-kala kita tuh sampai bahasanya itu kenemenan gitu ya, terlalu sampai ada baca ini sekian kali, nanti kamu akan beginilah. Itu namanya keterlaluan para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Allah tidak begitu. Ya biasa-biasa saja. Kita mulai dengan yang namanya asma-asma Allah. Baru setelah kita menyebut asma-asma Allah itu, permintaan kita baru kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah kalau begitu Allah sekali lagi, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, nanti akan aku beri, nanti pasti akan aku beri. Kalau tidak diberi di dunia pada jemaah yang dirahmati Allah, nanti di akhirat akan diberi. Bahkan ulama-ulama kita yang termasyhur itu pada jemaah mengajarkan kepada kita, seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita harus berterima kasih. Kenapa para jamaah? Karena satu, kadangkala kita itu sombong para jamaah. Aku lu ndonga titik, ndonga gini udah dikabulkan. Kadangkala muncul seperti itu. Yang kedua katanya ulama-ulama kita itu, kalau doa tidak dikabulkan ketika di dunia, di akhirat nanti kita akan dapatkan. Makanya kita sebagai orang mukmin muslim harus yakin itu. Janganlah berkeluh kesah kalau kita memang hidup ini ada kekurangannya, tapi wajar para jemaah, yang namanya hidup itu tidak ada yang sempurna. Hidup di dunia tidak ada kesempurnaan. Yang sempurna nanti adalah di akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah juga pernah bersabda pada jamaah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Itu artinya apa para jamaah? Ojo sampai awake dhewe nglalekno Gusti Allah. Jangan sampai kita melangkah demi langkah kita melupakan Allah. Allah harus hadir di dalam diri kita. Kita kenalkan diri kita. Makanya para jamaah, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, itu kalau di mana saja, baik itu sedang mengadakan perjalanan, naik sepeda motor, naik mobil, mereka akan selalu yang namanya bibirnya tidak pernah yang namanya berhenti daripada zikir, menyebut-nyebut asma Allah, atau bahkan membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Oleh karena itu, monggo marilah kebaikan-kebaikan ulama-ulama kita, guru-guru kita contoh supaya kita nanti bisa ya
hidup seperti mereka, an anta alaihim katanya begitu, supaya kita mendapatkan nikmat seperti yang mereka dapatkan. Kita itu kecil gitu pada jamaah, apalagi kalau dibandingkan dengan kehidupan para sahabat-sahabat dulu. Kita itu nilainya, bobot keimanannya, ibadahnya tidak seberapa kalau dibandingkan mereka. Oleh karena itu, marilah kita contoh mereka itu, perilaku mereka itu, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, nanti akan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ghafiriz dzunub wal khati'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.